Semakin dekat hubungan kita, akan semakin bermutu kualitas relasi yang dibangun di dalamnya. Pasangan suami istri yang semakin dekat, semakin intim, mungkin sudah puluhan tahun mestinya juga akan semakin akrab, hangat relasinya. Orang tua dan anak yang mau saling dekat dan mengenal satu dengan yang lain, mestinya juga akan saling memahami apa kebutuhannya, pergumulannya, apa yang menjadi kegelisahannya. Itu juga mestinya relasi antara Allah dengan bangsa Israel, menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri. Tetapi nyatanya relasi itu justru bertepuk sebelah tangan. Allah yang memilih mereka sebagai bangsa pilihan justru merasakan kecewa karena bangsa Israel justru tidak mempergunakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Mari kita bersama-sama lihat dalam Amos pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Kenapa sih kok relasinya mestinya semakin baik, tapi kok justru malah sebaliknya? Amos pasal 3 di ayat yang kedua dikatakan begini. Hanya kamu yang kukenal, itu kata Allah kepada bangsa Israel. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nah, makin dikenal justru malah dihukum. Ada apa ini? Coba kita cek, saudara-saudara, dalam versi bahasa Indonesia masa kininya, supaya lebih gamblang maksudnya Allah apa. Jadi ini perkataan yang disampaikan kepada bangsa Israel oleh Allah melalui Nabi Amos. Tadi kita ulang lagi, pasal 3, dari ayat yang kedua, dari semua bangsa di dunia, kamulah satu-satunya bangsa yang kukenal dan kuperhatikan. Kedekatan relasi antara Allah dan bangsa Israel mestinya membuat bangsa ini semakin tahu apa maunya Allah, apa kehendak Tuhan, dan apa yang mesti mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Tetapi justru di sini dijelaskan karena kedekatan itu justru tidak berbuah manis. Itulah sebabnya dosamu besar dan aku pasti menghukum kamu. Amos 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini melukiskan kepada kita tentang detail-detail rencana hukuman yang akan ditimpakan kepada bangsa Israel oleh Allah karena ketidaksetiaan mereka dalam relasi yang dibangun antara bangsa ini dengan Allah. Allah yang memilih mereka sebagai bangsa yang akan terus disertai dan dipimpin oleh Tuhan, nyatanya justru mereka serong. Mereka justru berpaling dari Tuhan. Kalau kita membaca kitab Amos di pasal yang ketiga maupun pasal-pasal sebelumnya, pasal 2 misalnya, di situ dilukiskan tentang apa sih yang menjadi persoalan. Jadi saudara-saudara, di dalam kitab Amos ini dikatakan bahwa bangsa Israel makin jauh jalannya dari Tuhan karena berbagai praktek-praktek kesewenang-wenangan. Mereka melakukan banyak praktek kotor, mereka tidak jujur hidup sehari-hari. Mereka juga melakukan berbagai pemerasan, ketidakadilan, bukan hanya dalam ibadah yang hanya manis tetapi sesungguhnya berisi segala kemunafikan, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari mereka sering melakukan hal-hal yang tidak jujur, yang bertentangan dengan firman Allah, dan bahkan mereka juga dalam posisi yang jauh dari perintah Tuhan. Nah, inilah yang kemudian Allah murka, dan Allah melalui Nabi Amos memperingatkan bahwa relasi yang dekat itu tidak menjamin otomatis lalu mereka tidak mendapatkan hukuman. Justru karena mereka sangat dikenal oleh Allah, mereka melakukan apa yang Allah perintahkan karena kedekatan itu, karena bangsa itu, tetapi justru mereka meninggalkan Tuhan. Ini menyadarkan kita
Kita sebagai orang-orang yang beragama, kita orang-orang yang mengaku percaya Allah, kita orang-orang yang mungkin terus bergumul dalam hidup ibadah, mungkin terus menjalani hidup ibadah kita online maupun onsite dimanapun saudara-saudara. Semakin relasi kita dekat dengan Allah, semakin itu mewujud dalam laku hidup kita sehari-hari. Semakin mewujud dalam tindakan kita sehari-hari. Semakin kita mengenal kitab, semakin kita juga dapat melakukan kasih sebagai mestinya Alkitab mewartakannya kepada kita. Semakin mencintai Kristus di dalam firman maupun dalam ibadah ritual, maka itu juga mesti berdampak dalam kesalehan-kesalehan hidup sehari-hari. Dalam kesalehan-kesalehan hidup di pekerjaan, di keluarga, masyarakat, dalam studi dan di berbagai tempat. Maka pertanyaan kita semua adalah, sudahkah kedekatan kita dengan Allah melalui Kristus menjadi inspirasi bagi kita untuk kemudian mewujud nyatakan kasih Allah itu dalam keseharian hidup sehari-hari? Atau justru sebaliknya, karena kita dekat dan merasa Allah lalu kita menganggap orang lain jauh dan kitalah yang lebih dekat pada mereka yang jauh dari Allah. Kita lalu menjadi hakim yang menghakimi sesama kita sebagai orang-orang yang dianggap Allah. Ketika kita berada pada titik itu, pada waktu itulah kita justru jauh dari Allah. Maka siapapun kita yang terus berjuang gumul untuk mau semakin dekat dengan Allah, kedekatan dengan Allah harus mewujud dalam kedekatan kita, dalam kasih, dalam kepedulian, dalam keadilan, dalam kejujuran, dalam tindakan kita sehari-hari dengan sesama ciptaan. Kiranya menjadi orang-orang yang terus bukan hanya mendekat kepada Allah, juga terus menyatakan Allah itu di dalam kasih Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita. Amin.